takut akan Engkau. Berkati anak-anak kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita mau hari ini belajar firman Tuhan, dan saya berharap saudara bukan cuma belajar, tapi setiap kita boleh dipenuhi dengan Roh Tuhan. Saudara, 10 hari yang lalu kita sama-sama mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, saudaraku ya. Dan saya ada sedikit singgung bagaimana setiap kita ini harus melakukan tugas. Amin. Waktu Tuhan naik ke sorga, dia memberi pesan buat murid-muridnya. Nah, ini yang harus kita tanami, yang harus kita mengerti, saudaraku ya. Waktu dia naik, saudaraku ya, dia tidak biarkan kita sendiri. Dia utus penolong buat setiap kita. Penolongnya adalah Roh Kudus, Bapak Ibu. Roh Kudus yang akan menolong kita, Roh Kudus yang akan menuntun setiap kita. Untuk apa, saudaraku? Melakukan tugas yang dia berikan. Saudara, apa tugas yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita? Masih ingat? Apa tugasnya? Pergi, ya, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan semua apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, itu tugas kita, saudara. Amin. Adakah tugasnya di sana saudara hidup di dunia ini hanya untuk diri saudara sendiri? Biar saudara terkenal, biar saudara kaya, biar saudara sukses. Ada enggak perintah Tuhan? Tapi banyak dari anak-anak Tuhan fokus hidupnya cuma kepada dirinya sendiri, saudaraku ya. Bagaimana keluarganya bahagia, bagaimana dia sukses, dia terkenal, bagaimana dia kaya raya. Betul? Apakah itu tugas yang Tuhan berikan buat setiap kita? Nah, ini harusnya jadi sebuah pertanyaan buat setiap kita, saudaraku ya. Apakah kita hari-hari ini sudah melakukan tugas yang Tuhan berikan? Ya. Waktu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, tinggallah 10 hari sampai aku perlengkapi kalian di Yerusalem. Tuhan tidak berkata kepada mereka, aku naik nanti kalian santai-santai aja ya. Pokoknya aku nyiapin rumah di sorga sampai semuanya siap, aku bawa kalian. Pokoknya kalian nikmatilah hidup dengan suami, dengan istri, ya. Jadi kaya raya semuanya. Apakah seperti itu yang Alkitab tulis buat murid-murid Tuhan? Tidak, Bapak Ibu ya. Amin. Sepakat. Dia perlengkapi mereka, dia kirim penolong. Untuk apa? Mereka pergi memberitakan Injil. Makanya hidup kekristenan kita ini harus saudara paham ya. Kita punya tugas sepanjang kita hidup di dunia ini. Amin. Melalui hidup kita berita Injil diberitakan. Berita Injil didengar oleh semua orang. Amin. Halo, ada orang di tempat ini, amin. Dengan apa saudaraku ya kita bisa memberitakan Injil? Dengan pertolongan Roh Kudus. Makanya hari-hari ini saudaraku, saudara, kalau saudara nggak minta pertolongan Tuhan, saudara nggak akan bisa jadi orang yang memberitakan kabar baik. Makanya hari ini saudaraku ya, saya mau saudara belajar, saudara mengerti tugas panggilan kita, dan kita butuh Roh Kudus yang menyertai kita. Ya. Saya selalu tanamkan buat saudara-saudara, kita ini harus punya tujuan ilahi Tuhan apa dalam hidup setiap kita. Ya. Kalau kita hari ini diberkati, punya uang, punya kekayaan, punya jabatan, saudaraku ya, itu tuh membantu saudara untuk apa? Memberitakan Injil, saudaraku ya. Uang bukan untuk diri saudara sendiri. Makanya saya selalu bilang sama saudara ya, kenapa firman Tuhan bilang lebih baik orang seekor unta
masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Betul? Ada ayatnya, betul? Kenapa saudaraku ya? Ada yang tahu nggak jawabannya? Kalau saudara pergi ke Israel, ya, tour guide-nya di sana selalu bilang, oh maksud Tuhan itu begini. Ada di sini yang cuma itu yang cuma unta bisa lewat. Saudara, kalau saudara cuma berpikir tentang sesuatu yang jasmania, saudaraku ya, ya saudara bilang, oh iya benar ini maksud Tuhan tuh itu. Tapi ini bicara tentang sesungguhnya, saudaraku ya. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum, karena buat Tuhan gak ada yang mustahil. Unta nih ya, karena kenapa? Unta gak pernah dipercayakan kekayaan. Unta itu punya kemampuan untuk menanggung beban, membawa beban, saudaraku ya. Dan hidupnya tidak punya pikiran yang aneh-aneh. Apa yang dipercayakan dalam hidupnya, saudaraku ya, dia kerjakan, dia lakukan, dia bantu orang-orang di zaman itu, saudaraku ya, untuk bawa barang, ya, bawa orang, saudaraku ya. Dia berfungsi dengan apa yang Tuhan berikan buat hidupnya. Tapi orang kaya, saudaraku ya, maaf nih ya, saudara harus paham kenapa banyak orang kaya sulit masuk surga. Karena nanti, saudaraku ya, semua kekayaannya, setiap sen yang ada di dalam hidupnya akan ditanya Tuhan. Sudah kamu apakan uang yang aku percayakan dalam hidupmu? Ya, akan ditanya Tuhan nanti. Makanya firman Tuhan bilang, orang yang dipercayakan banyak dituntut banyak. Misalnya ya, kan yang punya Tuhan semuanya hartanya, amin. Misalnya Tuhan kasih 1 miliar, Tuhan bilang kamu boleh pakai 10%-nya lah, sisanya kamu layani aku. Kamu bantu orang miskin, kamu bantu misi untuk penginjilan, untuk pekerjaanku. Ternyata saudaraku ya, yang dipakai kebaliknya. 90% buat diri sendiri, 10%-nya untuk pelayanan. Betul? Itu yang dikatakan apa? Yang membuat dia gak bisa masuk surga. Makanya ada seorang hamba selalu bilang kayak, lebih baik kamu tuh punya satu talenta aja, gak usah banyak-banyak, daripada kamu punya banyak talenta tapi kamu gak persembahin buat Tuhan. Makanya saudara ya, jangan pernah iri, saudaraku ya. Kalau saudara itu punya cuma satu talenta aja, tapi saudara melakukan yang terbaik buat Tuhan dengan satu itu, daripada orang yang banyak karunia tapi tidak pernah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Makanya Bapak Ibu semuanya, saudaraku ya, hari ini saya tuh mengingatkan kita lagi. Karena semua nanti yang dipercayakan dalam hidup kita ini ditanya Tuhan. Sudah menghasilkan apa? Sudah berdampak seperti apa? Amin. Setiap nafas kita nih keluar dari hidung kita nih ya, akan dituntut Tuhan nanti. Sudah apa yang kamu lakukan sepanjang kamu hidup 40, 50, 60, 70 tahun? Sudahkah kamu gunakan dengan baik semua yang aku berikan dalam hidup? Jangan-jangan seringkali kita ini mencuri untuk diri kita sendiri apa yang Tuhan punya. Betul gak? Sering gak kita ini tanpa sadar mencuri kemuliaan Tuhan? Betul gak? Halo?
Saudara, saya mau tanya, kalau saudara punya hidung, semua apa yang ada di badanmu lengkap, itu pemberian Tuhan apa enggak? Pemberian Tuhan kan? Kalau itu pemberian Tuhan, itu kepunyaan Tuhan, wajar nggak saudara bangga sama diri saudara sendiri? Wajar nggak? Halo? Wajar? Yang wajar angkat tangan. Yuk, tinggi-tinggi gak apa-apa, yang wajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang gak wajar, angkat tangan. Yang gak wajar, angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Oh, 1 di belakang. Yang lain, yang gak angkat tangan, absen. Takut dijebak ya. Loh, saya mau tanya, kalau ini wajar saudaraku ya, ini karena ada jawaban yang wajar. Kalau ini wajar, saya mau tanya sama saudara. Kalau ada orang yang lahir cacat, lahir yang kulitnya hitam misalnya ya, dan dengan banyak kekurangan, saya mau tanya sama saudara, wajar nggak kalau dia misalnya bangga dengan apa yang diberikan? Seringkali nggak wajar, nggak bangga kan? Betul? Kenapa? Ayo. Loh, padahal yang ciptain siapa? Tuhan. Betul? Untuk dia punya kulit hitam misalnya ya, untuk dia punya ada sesuatu yang kurang dari hidupnya, terus dia nggak bangga. Apa yang salah? Loh, harusnya dia bilang apa? Terima kasih buat ini semua Tuhan. Dia gunakan itu buat apa? Untuk apa? Harusnya memuliakan Tuhan. Saudara, ada sebuah kesaksian Nick siapa ya? Nick Pucicik, saudaraku ya. Saudara, dia lahir dengan semua kekurangan, betul nggak? Awalnya dia bilang apa? Kenapa Tuhan perlakukan saya seperti ini? Padahal kedua orang tuanya cinta Tuhan loh. Dia lahir dengan kekurangan di tubuhnya, saudaraku ya. Awalnya dia apa? Gak senang dengan semua yang dia punya. Tapi ternyata dengan apa yang dia punya, dia pergi memberitakan kabar baik buat banyak orang. Dan dia bilang, Tuhan itu baik, Tuhan itu ajaib. Saya dicintai, saya dikasihi. Sehingga nama Tuhan diberitakan buat banyak orang melalui hidupnya. Jutaan, bukan cuma orang Kristen, orang yang gak kenal Tuhan. Karena memang Tuhan ciptakan dia seperti itu untuk dengan Injil. Betul? Tapi kalau misalnya orang cantik, orang ganteng, saudaraku ya, dia punya kelebihan, tapi seringkali dia gunakan buat apa? Halo? Buat memberitakan Injil? Enggak, seringkali banyak yang untuk dirinya sendiri tuh. Pasang perangkap katanya, saudara. Betul enggak? Terus banyak orang merasa bahwa aku cantik ini, dan kamu bangga dengan dirimu sendiri. Itu tanpa sadar saudara tuh mencuri kemuliaan Tuhan. Karena saudara gunakan apa yang Tuhan punya untuk kepentingan dirimu sendiri. Itu yang saya bilang tadi, uang yang kita kasih kita gunakan buat kepentingan kita sendiri. Betul? Jadi kita ini terlalu banyak menggunakan resources yang Tuhan punya. Untuk apa? Untuk kepentingan kita ini ya, untuk kesenangan kita. Akhirnya apa, saudaraku ya? Nanti Tuhan tanya waktu kita kembali ke surga, sudah kamu gunain apa? Ketika kita lebih banyak menggunakan untuk diri kita sendiri, ujungnya apa?
Loh, kayak gini ya. Saudara belajarin 5 talenta, ada yang 2, ada yang 1, betul? Yang 5, yang 2 apa? Mereka kerjakan dan menghasilkan 2 kali lipat, betul? Karena mereka tahu tuannya ini pasti nanti minta hasil dari apa yang dipercayakan, betul? Dan saudara bisa lihat endingnya apa? Yang 5 kerjakan hasilkan 5, yang apa lagi? Yang 2 hasilkan 2, betul? Dan tuannya bilang, aku percayakan kamu yang lebih besar lagi. Sedangkan yang 1, apa dikatakan Alkitab? Dia kubur betul-betul dalam talentanya, betul? Setelah itu apa? Waktu tuannya datang, dia tanya, mana hasilnya? Dia bilang, aku tahu Tuhan adalah Tuhan yang jahat, yang mengambil sesuatu yang dia tidak kerjakan. Pikirannya apa? Jahat. Terus apa yang dia lakukan? Dia amankan untuk apa? Dia selamat. Dia mengamankan dirinya tuh loh. Biar talenta ini gak kurang, ya kembalikan aja ke tuannya. Yang penting aku gak usah capek-capek. Ngapain aku kerja mati-matian, tuanku yang nikmati. Betul gak? Itu pikiran apa? Pikiran yang mementingkan diri sendiri itu loh. Padahal harta itu siapa yang punya? Tuhan. Ayo, berapa banyak dari saudara yang punya pikiran sama seperti yang punya 1 talenta? Ngapain aku melayani Tuhan? Ngapain aku pelayanan? Gak ada hasilnya kok. Lebih baik aku gunakan apa yang dipercayakan untuk apa? Diriku dong. Pelayanan, untuk cari validasi. Biar apa? Dicintai orang, dihargai orang, betul? Kalau punya uang, saudaraku ya, untuk apa? Kesenangan diri sendiri. Ya enggak? Itu yang akhirnya membuat banyak orang enggak sampai. Ya. Nah, saya berdoa kita ini enggak punya hati seperti itu, amin. Belajarlah seperti 2 orang yang dipercayakan dengan yang 2, dengan yang 5. Ya udahlah, hidup saya ini Tuhan, apa yang kau berikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setiap nafas saya ini saya persembahkan kembali ke Tuhan. Amin. Harta saya mau gunakan buat Tuhan. Boleh nikmatin, silakan. Makanya kalau dulu Pak Yusak selalu bilang, kalau saya punya uang saya tanya Tuhan, buat apa Tuhan? Kalau Tuhan bilang tabur ke pelayanan ini, tabur buat anakku seperti ini, tabur buat orang-orang miskin, dia taruh. Setiap dia dapat uang, dia tanya, Tuhan uang ini buat apa? Nikmatin, kata Tuhan. Ya udah, dia nikmatin. Sehingga dia gak punya beban dalam hidupnya untuk apa? Untuk dituntut. Waktu Tuhan nanti dia kembali ke surga, aku udah gunakan semua seperti yang kau mau Tuhan. Aku ini bisa khotbah, apa yang harus saya lakukan? Ayo beritakan Injil. Kamu bisa nyanyi, apa yang kamu gunakan dengan nyanyianmu, dengan talentamu itu untuk memuliakan Tuhan? Adakah? Oh, saya bisa masak. Dengan masakanmu itu berapa banyak orang diberkati, menikmati setiap masakanmu. Amin. Itu yang harus kita hari-hari ini hidupi, Bapak Ibu. Ingat loh ya, saya mau kasih catatan buat saudara. Jangan gunakan yang Tuhan berikan dalam hidupmu, kamu gunakan untuk kepentingan dirimu sendiri. Amin. Harusnya semuanya apa yang di kitab Roma bilang apa? Semuanya dari Tuhan. Masih ingat gak? Dari Tuhan, untuk Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. 3 ini loh. Semua di dunia ini semuanya dari Tuhan. Paham ya? Dan yang mengerjakannya siapa?
Tuhan dalam hidup setiap kita manusia. Terus ujungnya apa? Kembali ke Tuhan. Amin. Loh, serius, di dunia ini semuanya kan kembali ke Tuhan. Makanya dia berhak nanti mengatur semuanya. Yang jahat dilempar kemana? Ke lautan api. Loh, dia berhak loh. Yang dikatakan dia mengerjakan semua yang baik, dia tempatkan di tempat yang mulia, di kerajaannya. Siapa yang berani protes? Atau demo lah sama Tuhan? Nggak ada. Makanya Bapak Ibu ya, lihat hidup kita. Apakah kita sudah gunakan semua untuk memuliakan Tuhan? Amin. Harus sadar diri kita ini lahir apa? Telanjang. Saudara lahir ada bawa handphone atau bawa emas batangan? Ada nggak? Nggak ada kan? Terus saudara pulang, waktu saudara meninggal, atau saudara pernah lihat orang meninggal? Kalau saudara belum pernah meninggal ya. Saudara, kalau saudara lihat orang meninggal, saya mau tanya, misalnya rumahnya 40 hektar, kuburannya 40 hektar nggak? Berapa ukurannya? 2 kali 1. Terus dititipin barang-barang biasanya kan? Ada barang, ada yang bawa Alkitabnya lagi, saudara. Aduh, pakaian. Emang di surga bisa bawa itu? Nggak ada, nggak ke bawah semua. Saudara bongkar lagi kuburannya tuh, nggak ke bawah, saudaraku ya. Semuanya busuk aja di situ. Betul? Makanya sadar, kita harus sadar diri loh ya. Apa yang di dunia ini nggak bisa kita bawa. Nanti ya. Bahkan kalau orang Chinese, saudaraku yang lebih lagi, nggak usah butuh tanah. Masuk ke peleburan api, saudara, sisa abu semua. Ya kan? Masuk ke toples atau Gucci lah. Terus apa lagi? Dilarung lagi ke laut, saudaraku, berhamburan lah dirinya, saudara. Ya kita enggak apa, saudaraku, kita yang bicara bukan tentang, tapi semuanya nanti kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Makanya selagi kita hidup nih, diberi kesempatan, saudaraku ya, hiduplah untuk mempersembahkan semua buat Tuhan. Karena semuanya kepunyaan Dia. Amin. Uangmu gunakan buat Tuhan. Ya. Hidupmu, kamu bisa nyanyi, kamu bisa melayani, persembahkan buat Tuhan. Amin. Keluargamu bawa ke Tuhan, persembahkan ke Tuhan. Amin. Semuanya, saudara. Kepintaranmu, kecantikanmu, kegantenganmu, saudaraku ya, persembahkan buat Tuhan. Amin. Jangan kamu pamer-pamerin. Soalnya ganteng nih, ada cewek, mau nggak jadi pacar saya? Terus banyak orang suka sama dia, dia manfaatin tuh lagi kegantengannya. Ya, untuk Tuhan tuh nggak kejam ya. Kalau Tuhan tuh kejam nih, mencuri apa yang aku beri buat hidupnya. Tiba-tiba langsung dihajar dia oleh ribuan burung gagak, saudaraku ya, kegantengannya langsung punah. Lu paham ya? Kalau Tuhan tuh yang misalnya jahat, misalnya saudaraku ya, dia paling gak suka kayak gitu. Waduh, bahaya kita, saudara ya. Karena Tuhan tahu nih, kamu gunakan itu buat kepentinganmu, dirimu sendiri. Ya, saya berharap saudara bisa ngerti. Oke, hari ini saya mau belajar buat setiap saudara manifestasi dari Roh Kudus, agar saudara, setiap kita ini diperlengkapi, saudaraku, dalam hidup setiap kita. Amin. Kita ini harus menggunakan setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk melayani Dia, untuk memberitakan Injil, agar banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan, saudara. Kalau hari ini dia belum datang ke dunia ini, karena dia mau melihat lebih banyak lagi orang diselamatkan. Karena kerinduan hatinya semua orang diselamatkan. Amin.
Jadi kalau kita ini saudaraku ya masih diberi kesempatan karena dia mau lihat banyak orang melalui hidupmu dimenangkan. Kalau enggak saudara, dia udah datang dari dulu. Kita ini yang enggak kenal Tuhan enggak akan selamat kalau dia datang. Makanya hari ini dia kasih waktu, dia kasih kesempatan agar kita ini lebih lagi banyak bawa keluarga kita, teman-teman kita itu loh datang ke Tuhan. Amin. Dia mau setiap orang itu ya yang kalau siapa kemarin Tante Erna, Kak Erna yang bilang tadi, muka-muka kemiskinan, muka-muka penderitaan, muka-muka apa? Kelaliman. Itu diubahkan untuk bisa terima muka apa? Muka tembok. Muka apa firman-nya? Muka yang berkilau-kilauan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kemarin saya datang ke tempat Pastor Pran ya. Ada ibadah di tempat mereka. Saya itu ketemu teman saya masih SMP, saudaraku ya. Ya, waktu pulang dia salamin saya. Bro, kata dia. Apa kabar? Kata dia. Oh baik. Mau kamu sekarang kerja di pengadilan ya? Saya bilang. Oh iya, saya di sini. Kamu juga katanya. Waduh, luar biasa kamu makin tambah makmur kata dia. Makin luar biasa teman saya ini kata dia. Saudaraku ya. Beda sekali kata dia dari waktu dia SMP. Kamu SMP dulu kata dia begini ya. Pokoknya lusuh. Ya muka gak terawat saudaraku ya. Kalau istri saya bilang tuh kusam saudaraku ya. Pokoknya dia bilang, kok kamu hari ini berubah? Ya. Loh, orang lain aja bisa lihat loh saudaraku ya. Maksudnya apa? Jangan sampai orang ketemu kita, muka kita, kok dari dulu makin kok hidup, apa mukamu muka penderitaan aja dari dulu. Paham ya? Harusnya kita diubahkan oleh Tuhan, amin. Yesus waktu dia berdoa, firman Tuhan katakan, mukanya berkilau-kilauan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Musa ketemu Tuhan 40 hari 40 malam, wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kenapa ada muka penderitaan, muka kemiskinan, muka kelaliman saudaraku ya? Kenapa? Karena saudara seringkali menemui, berjumpa dengan kemiskinan. Berjumpa dengan apa? Kejahatan. Berjumpa dengan apa? Kegelapan. Akhirnya apa? Wajahmu juga gelap. Wajahmu juga akhirnya apa? Jahat, betul gak? Tapi orang yang sering ketemu dengan Tuhan wajahnya kemuliaan Tuhan, glowing. Gak usah butuh skincare saudaraku ya, amin. Gak usah. Ketemu Tuhan aja sering-sering. Sampai orang tuh membuat saudara, aduh aku gak bisa lihat kamu. Silau men. Lo serius saudaraku ya. Ayo belajar semuanya, amin. Oke, kita akan belajar manifestasi dari Roh Kudus. Ada 7 simbolnya, sebenarnya banyak simbolnya saudaraku ya. Saudara, tapi saya mau belajar setiap kita ini bergerak dengan Roh Kudus hari ini. Nah, Yesus memiliki Roh Kudus tanpa batas. Mari buka firman Tuhan saudaraku ya, nggak usah ditunjukin. Buka Alkitab saudara dari Yohanes 3 ayat 34. Yohanes 3 ayat 34, agar kita ini berdampak dalam hidup kita selama di dunia, kita harus paham apa yang Roh Kudus kerjakan. Sehingga kita ini betul-betul disertai dan ditolong oleh Tuhan. Ya. Sudah Yohanes 3 ayat 34? Buka sama-sama, mari kita baca. Yang sudah katakan amin. Oh, sudah semua. 1, 2, 3. Sebab siapa yang diutus Allah karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas.
Jadi Yesus diberikan roh yang tidak terbatas. Agar apa saudaraku ya? Dia melakukan pekerjaan Bapa di sorga dengan ajaib, dengan luar biasa. Amin. Makanya setiap kita ini harus juga belajar terima Roh Kudus yang tiada terbatas itu. Seringkali kita ini dalam hidup kita ini terbatas saudaraku ya. Disuruh misalnya saudara doain orang kesembuhan, takut gak ada karunia kesembuhan katanya. Saudara disuruh sharing, kenapa aku ya? Karena saudara gak sadar bahwa Tuhan yang memberikan kita hikmat pengertian. Makanya kita butuh Roh Kudus ini bekerja dalam setiap hidup kita, amin. Makanya saudaraku ya, Roh Kudus ini ajaib. Roh Kudus ini saudaraku ya, tidak pernah membicarakan tentang dirinya sendiri. Ya. Roh Kudus ini adalah pribadi yang membuat kita mengenal Bapa di sorga dan mengenal Yesus Kristus Tuhan yang bekerja dalam hidup setiap orang percaya, saudaraku. Oke, yang pertama saudaraku ya, saudara bisa perhatikan baik-baik ya. Roh Kudus itu seperti atmosfer. Atmosfer tahu kan? Ini luang lingkup kita ini ada udara, ada space-nya saudaraku ya. Itu atmosfer namanya. Nah, kenapa saudaraku ya? Roh Kudus seperti atmosfer ya, seperti bumi ini dinaungi oleh atmosfer saudaraku ya. Nah, Roh Kudus itu seringkali menaungi semua anak-anak Tuhan, menaungi sebuah rumah. Makanya saudaraku ya, atmosfer ini yang akan terus mempertahankan, menopang kehidupan manusia. Nah, hidup kekristenan kita ini harusnya tidak pernah lepas dari atmosfer Roh Kudus. Karena kalau saudara keluar dari atmosfer itu saudaraku ya, yang ada apa? Saya mau tanya sama saudara, kalau orang keluar dari atmosfer bumi ini, apa yang terjadi? Nggak ada oksigen, betul? Orang nggak bisa napas kan? Loh, kekristenan saudara kalau saudara keluar dari atmosfer Roh Kudus gimana? Bisa hidup nggak? Mengap-ngap. Saudara makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari atmosfer Roh Kudus, apa yang terjadi? Kekristenan dalam hidupmu akan mati. Kalau kekristenan dalam hidupmu mati, apa yang terjadi saudara? Saudara malas baca Alkitab, saudara malas ke gereja, saudara malas berdoa, betul? Dan ujung-ujungnya saudara mati secara rohani. Kenapa sih kita harus ibadah? Kenapa sih kita harus bersekutu dengan saudara seiman? Ada yang tahu gak? Karena waktu kita beribadah, kita bersekutu dengan saudara seiman, ada atmosfer yang turun, betul? Yang menaungi tempat itu dan yang menaungi setiap anak-anak Tuhan di sana. Kenapa sih saudara harus membangun mezbah doa di rumahmu? Agar atmosfer Roh Kudus menaungi rumahmu, betul? Agar ada kehidupan di sana. Jadi tidak bisa saudaraku ya, Roh Kudus tidak bisa menaungi kita. Dia itu seperti kita ini menghirup apapun, atmosfernya menguasai saudaraku. Amin. Atmosfer ini saudara harus minta sama Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan saudaraku ya, dia ini 2 kali istrinya mengalami keguguran. Nah, satu hari saudaraku ya, dia ini cuma berserah sama Tuhan karena sibuk pelayanan saudaraku, hamba Tuhan ini. Ya, dia bersama dengan istrinya saudaraku melayani Tuhan. Tiba-tiba satu saat Tuhan bilang kepada istrinya, kamu ambil tes pack. Ya. Waktu dia ambil tes pack saudaraku ya, istrinya tes ternyata negatif saudaraku ya. Akhirnya istrinya buang ke tempat sampah saudaraku ya, dan dia bilang aku masih negatif. Ya. Tapi karena dia cuma belajar taat saudaraku ya, akhirnya ya udahlah, kalau memang Tuhan enggak kepengen, kita serahin ke Tuhan. Tapi enggak tahu berapa waktu saudaraku ya, dia
waktu dia kembali ke satu tempat, ini test pack muncul dan hasilnya positif, saudaraku. Loh, dia tanya sama Tuhan, Tuhan ini apa? Ini test pack istrimu kemarin. Nggak tahu gimana, muncul di mejanya, saudaraku. Akhirnya mereka tes. Ternyata betul, saudaraku, dia hamil. Tapi istrinya ini kembali lagi pendarahan, saudaraku ya. Dan mereka dibawa dites ke dokter, saudara. Dokternya bilang, ini ada masalah sama janin istrimu. Ya. Ini kalau dia lahir, dia ini akan bakalan cacat, Down syndrome. Ya. Nah, hamba Tuhan ini, saudaraku ya, ketika dengarin itu, saudaraku ya, dia cuma bilang, Tuhan, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Waktu itu dokternya bilang kayak gini, kami tolonglah Pak, kalau Bapak mau ya udah kita gugurin aja, nggak apa-apa. Dia cuma bilang waktu itu kepada dokternya, saya ini hamba Tuhan, saya nggak mau menggugurkan anak. Yang pertama kata dia bilang, saya ini dipanggil untuk menyelamatkan jiwa, bukan untuk menghilangkan jiwa. Ya. Terus dia bilang, saya ini punya Tuhan yang sanggup melakukan yang ajaib. Udah, saudaraku ya, dia bersama dengan istrinya pulang ke rumah, dia selalu bilang, saudaraku ya, dia tumpang tangan, dia berkati anaknya, saudara, bersama istrinya, dia perkatakan firman Tuhan, dia bacain firman Tuhan, saudaraku ya, kepada janinnya, saudaraku ya. Dia menciptakan atmosfer buat anaknya yang di dalam kandungan ini. Dengan apa? Firman Tuhan. Ya. Dia saudaraku ya, dan waktu itu dia bilang kepada istrinya, pokoknya kamu harus perkatakan firman Tuhan. Ya. Dia berkata dia baca kitab Mazmur, kitab Amsal, biar anak ini penuh dengan roh hikmat, kebijaksanaan. Ya, punya hati penyembah. Ya. Terus dia baca lagi, saudaraku ya, kisah Daud, bagaimana Daud itu berkenan di hadapan Tuhan. Pokoknya dia bacalah dan dia imani semuanya. Ya. Dia baca kitab Kejadian karena di sana ada hukum dan ketetapan Tuhan. Pokoknya dia perkatakan, saudaraku ya, firman Tuhan. Sampai anaknya ini lahir, saudaraku ya. Anaknya lahir sehat. Bahkan dia bilang, hari ini anak saya seperti yang kami perkatakan. Kami imani. Kalau menurut dokter, anak kami ini cacat Down syndrome. Tapi kami menyerahkan semua ke Tuhan. Mereka menciptakan apa? Atmosfer ilahi di rumah mereka, pada anak mereka. Loh, seperti itu juga hidup kita, saudaraku ya. Amin. Kalau rumah kita itu penuh dengan rasa khawatir, mencekam, saudaraku ya, ya saudara harus minta Roh Kudus yang hadir menguasai atmosfer rumahmu. Amin. Memperkatakan yang ilahi, saudaraku ya. Jangan sudah rumahmu gelap, kamu gak berbuat apa-apa. Karena kalau bukan Roh Kudus gak ada kehidupan di sana. Amin. Makanya saudaraku ya, bawa atmosfer itu kemana kita pergi, amin. Di mana kita ada harus ada atmosfer sorga. Ya. Gimana caranya? Kamu harus memperkatakan firman Tuhan dimanapun kamu berada. Kamu harus menyembah Tuhan di situ. Makanya lagu pujian itu harus diputar dimanapun kita ada, amin. Jangan isi dengan yang gak bawain apa-apa, saudara. Ya. Yang kedua, Roh Kudus itu seperti minyak. Kenapa minyak, saudaraku ya? Karena Roh Kudus itu seperti bahan bakar dalam hidup kita. Paham ya? Kita ini bisa bergelora sama Tuhan, kita ini bisa bersemangat dengan Tuhan. Karena kenapa? Karena ada bahan bakarnya, saudara, membakar api dalam hidup kita. Amin. Kalau enggak, kegelapan akan nutupin hidupmu. Kenapa, saudaraku ya? Karena kayak gini, saudara harus paham ya, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, roh hikmat, roh pengertian.
Dan saudara harus punya bahan bakar untuk terima itu. Makanya setiap orang yang mau menerima Roh Kudus itu seperti minyak yang mengurapi hidupnya, yang membuat saudara itu terus menyala-nyala. Yang api dalam hidup saudara tuh gak pernah pudar. Amin. Kenapa saudara seringkali pudar, gak semangat, gak bergairah? Ya karena minyaknya sudah gak ada. Paham ya? Makanya kita ini perlu setiap hari mengisi minyak dalam hidup kita. Amin. Untuk apa? Bahan bakar nih ya, agar iman kita terus menyala, agar api dalam hidup kita ini berkobar-kobar. Makanya para imam, para rasul, para jemaat saudaraku ya, para nabi-nabi, raja-raja saudaraku ya, mereka itu minta dalam hidup mereka Roh Kudus yang mengurapi mereka setiap hari. Makanya kita itu setiap hari tuh harus minta pengurapan dari Tuhan. Pengurapan kita tuh gak bisa kita pakai yang sebelum-sebelumnya saudaraku, harus baru setiap hari. Karena kita ini butuh dalam bekerja, melayani saudaraku ya, butuh hikmat, butuh pengertian, butuh kebijaksanaan. Amin. Saudara yang masih sekolah, saudara butuh itu setiap hari. Butuh kecerdasan dalam hidup saudara, butuh daya ingat kan? Nah saudara harus minta sama Tuhan minyak yang mengurapi saudara. Itu bahan bakar buat saudara. Saudara pelayanan juga sama, saudara butuh minyak. Gimana biar misalnya dalam pelayanan saudara itu biar terjadi yang namanya api yang membakar? Gimana caranya? Butuh minyak kan? Kalau minyak aja saudara kurang, mau bikin api unggun, pakai cuma segelas aqua minyak, terbakar cuma sebentar. Habis itu mati. Kamu jadi pemimpin, mau bakarin anak-anakmu, kamu aja lemah letih lesu, gimana bisa bakar? Betul? Kamu aja misalnya lemah letih lesu, gimana bisa membakar saudara seiman, mau membakar teman-temanmu untuk cari Tuhan? Kita butuh minyak, amin. Kita butuh Roh Kudus yang bakar sesuatu dalam hidup kita ini, saudaraku ya. Saudara, kalau kita ini diurapi Tuhan, bukan sekedar kita ini punya kuasa, saudaraku ya, tapi kita akan miliki sebuah hikmat untuk memberitakan Injil, hikmat untuk kita bisa menghibur hati yang remuk, hikmat untuk melepaskan semua orang yang tertawan. Caranya dengan apa? Hidupmu dipenuhi dengan minyak dari Tuhan ya. Makanya dikatakan firman Tuhan bilang, minyak yang mengurapi aku, yang melumas mataku. Makanya setiap hari berdoalah, minta Tuhan, aku minta minyak yang baru, minyak yang terus memenuhi aku Tuhan, sebagai bahan bakar untuk aku terus menyala-nyala, bergelora dengan Tuhan. Yesus saja lakukan itu, saudara. Betul? Dia setiap pagi berdoa, dia bangun pagi-pagi benar, masih gelap, untuk hidupnya dipenuhi. Yesus saja terima Roh Kudus yang tidak terbatas tadi aja lakukan itu. Apalagi saudara yang Roh Kudusnya terbatas. Sudah terbatas, iprit-iprit lagi saudaraku ya. Saudara pernah naik motor yang minyaknya sudah sedikit aja lagi, pernah tahu? Berebet kan? Mau maju mundur, berebet. Nah, kekristenan saudara ada yang seperti itu. Sudah hampir habis tuh. Kalau mau cepat hampir habis, cepat kemana? Ke pom bensin. Untuk apa? Isi, pakai turbo ya, biar langsung gaspol ya. Karena orang kan agak heran ya, kalau di Jawa orang carinya pertalite kan, kalau di Kalimantan ini Pertamax, luar biasa loh ya. Motor-motor yang baru-baru saudaraku yang nggak mau minum pertalite,
Gengsi. Minumnya apa? Pertama, saya lihat di Jawa sana Pertalite dihajar mereka. Tapi nggak masalah loh saudaraku ya. Ya mungkin biar performanya bagus. Tapi saya mau bilang sama saudara ya, motor aja tahu cara untuk minum. Saudara juga harus tahu untuk minum, betul? Mengisi hidup saudara. Ya. Lanjut. Roh Kudus itu seperti pakaian atau jubah. Saudara seperti ini ya. Biar saudara gampang. Di dalam Alkitab itu hampir ada 100 kali Alkitab berkata Roh Kudus turun atas para nabinya, atas raja, betul? Atas pelihat, betul? Rasul, saudaraku ya. Dan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka itu seperti dikenakan pakaian jubah. Sehingga orang tahu mereka siapa. Betul? Loh kayak gini. Saudara, seorang polisi ini orang tahu dari customnya, betul nggak? Pakaiannya kan. Orang ini misalnya ya yang kerja di bagian lantas lah. Kan kalau polisi lalu lintas itu kan tahu kan pakaian mereka seperti apa. Enggak seperti pelayanan yang lain kan. Jadi mereka berhak nggak menghentikan mobil? Bisa nggak mereka menghentikan? Ketika menghentikan mereka tuh orang berhenti karena kenapa? Yang pertama lihat apa? Pakaiannya. Oh iya, ini polisi lantas. Dari apa? Pakaiannya, betul? Dinas perhubungan misalnya, orang tahu oh ini dinas perhubungan, dia ngatur lalu lintas, orang tunduk, betul? Nah sama, anak-anak Tuhan tuh sama. Dari pakaian kita ini dilihat otoritas kita. Paham ya? Saya berharap saudara paham. Kalau itu jasmani. Nah rohani itu belum tentu ya. Oh pakaian saya ini menentukan saya. Enggak. Kayak gini. Ya. Tanggal 7 Juni kita mau buat acara, betul? Saudara, kalau kita ini enggak pakai jubah yang Tuhan kasih, otoritas yang Tuhan kasih, bisa enggak? Saya tuh perhatikan baik-baik lah. Ketika misalnya bikin acara untuk menggerakkan banyak orang, saudara terus punya jubah, otoritas untuk bisa menggerakkan banyak orang. Kalau kita nggak punya, nggak bisa. Kayak contoh, hari ini jubah yang Tuhan kasih buat saya jadi seorang gembala. Saya bisa ngomong kepada jemaat, betul? Saya bisa ngomong kemana? Ke orang-orang di luar sana. Sebagai apa? Seorang gembala. Terus di luar sana saya dijubahi oleh Tuhan. Punya jubah untuk apa? Saya sekretaris di Asosiasi Pendeta Indonesia. Saya punya jubah itu. Saya bisa menggerakkan orang-orang di mana? Di Asosiasi Pendeta Indonesia. Kenapa? Saya punya jubahnya. Terus hari ini saya ketua PGLI Kota Palangkaraya. Di bawah PGLI itu ada anggota-anggotanya, sinode gereja, yayasan, lembaga. Hampir 31, ada 11 yayasan lembaga. Saya punya jubah itu untuk apa? Menggerakkan. Terus saya juga bisa menghadap kepada pemerintah, ketemu dengan pihak Kementerian Agama, ketemu dengan apa saudaraku ya, pemimpin-pemimpin daerah ini, saudaraku, bicara sama mereka. Karena kenapa? Saya punya jubah dan mereka tahu, oh ya, ini ketua PGLI, oh ini pengurus HAPI. Paham ya? Paham ya? Coba saya nggak punya itu. Saya datang misalnya minta tolong. Didengarin nggak? Siapa kamu? Betul? Oh maksudnya apa? Nggak tahu. Ya saya nggak tahu lah saudara. Tapi saya belajar lihat itu. Oh iya, ini jubah, ini otoritas. Waktu pemerintah minta saudaraku ya, Pak Riki ini ada sedikit untuk bantu hamba-hamba Tuhan. Loh karena saya punya jubahnya, saya yang ngatur. Oh ya ini yang terima, ini yang terima. Ini yang enggak, yang
Paham ya? Ada jubah yang diberikan. Untuk apa? Menyelesaikan tugas. Amin. Kalau nggak punya, saudara nggak bisa. Nah, dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan loh ya, saudara itu dijubahi oleh Tuhan. Nggak usah yang tinggi-tinggi, sesuai dengan kebutuhannya lah saudara. Kalau hari ini Tuhan jubahi engkau untuk engkau jadi anak Tuhan, ya, gunakan itu. Iblis tahu saudara siapa, betul? Oh, ini anaknya. Amin. Nah, dalam pelayanan saudara, saudara akan dibawa Tuhan naik nanti. Makanya setialah dalam yang perkara yang kecil. Ya, kalau Tuhan bilang kamu masuk ke sana, masuk. Nanti Tuhan akan jubahi kita dan itu next level jubahnya. Paham ya? Dan kamu akan bisa berdiri di depan para raja-raja. Kamu akan bisa berdiri di hadapan para bangsawan. Dan mereka tahu, oh ya, ini pemimpin. Makanya saudaraku, Roh Kudus itu seperti itu. Loh, saya mau tanya sama saudara ya. Waktu Yusuf dipanggil, waktu dia itu masih di rumah keluarganya, dia dikasih jubah pelangi. Betul? Itu yang bicara tentang Tuhan kasih lewat orang tuanya, ini loh jubah buat engkau, kamu berbeda dari saudara-saudara. Tapi yang melihat itu cuma apa? Cuma keluarganya, betul? Nggak bisa dipakai keluar. Dan untuk dia jadi penguasa di tanah Mesir, dia harus terima jubah dari siapa? Firaun, betul? Kenakan jubah oleh Firaun sehingga semua orang satu Mesir harus tunduk kepada dia. Kalau dia nggak diberiin jubah, bisa nggak orang lain tunduk sama dia? Nggak bisa. Daud juga sama, saudaraku ya. Waktu dia dikasih jubah raja, baru semua orang Yehuda tunduk sama dia. Waktu dia dikasih jubah pemimpin raja Israel, baru semua Israel tunduk sama dia. Ya, ini jubah. Makanya jubah itu banyak lah saudaraku. Nanti kita bicara lebih jauh. Kayak misalnya kamu ya, kalau kamu misalnya dari sebuah kelas lah, sekolah nih ya. Kalau kamu itu cuma anggota biasa, ya, kamu misalnya kasih masukan, kasih saran dan lain sebagainya, atau merintahin orang, didengar nggak kalau di kelas? Kalau kamu murid biasa, dengar nggak? Nggak kan? Tapi kalau kamu itu dijubahi misalnya jadi ketua kelas adalah dulu lah, ini levelnya bertingkat. Ketua kelas, kamu bilang pokoknya kita hari ini bersih-bersih, didengarin nggak? Ini bukan bicara orang pemberontak di dalamnya loh ya, lain cerita loh ya. Yang benarnya semuanya pasti dengar, betul nggak? Karena kamu ketua kelasnya, kamu dapat mandat dari gurumu untuk pimpin teman-temanmu, betul nggak? Terus kalau kamu bendahara misalnya ya di kelasmu, ayo kumpulin uyuran, dibandingin sama orang yang bukan bendahara, kumpulin uyuran, siapa kamu katanya? Tapi kalau bendahara, ya bu bendahara, betul nggak? Ada jubahnya. Nah, ketua OSIS lagi, karena dipercayain oleh sekolah untuk memimpin semua siswa di sana. Itu makanya saya bilang ya, itu jubah yang Tuhan kasih. Amin. Dan itu dipercayakan. Makanya saya bilang Roh Kudus itu kalau kita belajar saudaraku ya, dia akan jubahin kita sesuai dengan tugas kita ini apa, bagian kita ini apa. Ya, makanya terus bertumbuhlah dengan Tuhan, amin. Sampai kita ini dijubahi dengan jubah demi jubah untuk memperlengkapi kita dalam melayani Tuhan. Amin. Ya, jangan batasin diri saudara. Makanya Tuhan bilang, apa kamu jadi kepala bukan ekor, amin. Jangan sedikit, aku ikut aja, aku ngekor aja. Nanti kalau saudara ditugasin bingung. Saya ini lihat teman-teman lah saudaraku ya. Makanya saya bilang saudaraku ya, ada yang bilang gak butuh jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, saya begini aja. Waktu disuruh ngerjain sesuatu untuk bertemu misalnya dengan pemimpin dan sebagainya, gak dianggap. Itu sulitnya.
Paham ya? Amin. Makanya setialah dengan Tuhan, amin. Kalau kamu di sekolah, ayo saudaraku ya, kalau kamu dipercayain teman-teman jadi pemimpin di sekolahmu, jangan bilang aku gak bisa apa-apa, saudaraku ya. Kamu nolak jubah yang Tuhan kasih. Aku jadi gini aja. Gak bisa, saudara. Saudara harus belajar, amin. Siapkan diri saudara untuk dicubai oleh Tuhan, amin. Selanjutnya, Roh Kudus itu seperti angin, ya. Nah, kata roh dalam bahasa Yunani itu artinya pneumea, saudaraku, artinya nafas, ya. Dalam bahasa Ibrani itu ruah. Makanya roh itu bicara tentang apa? Nafas. Hembusan lah, saudaraku ya. Makanya saya mau bilang sama saudara, Roh Kudus itu seperti hembusan nafas yang mengalir di hidup setiap kita, saudaraku ya. Makanya saudaraku, hari ini kalau kita mau, seperti yang saya bilang tadi, nafasnya itu yang membentuk atmosfer. Hembusannya itu seperti angin itu, saudaraku, membentuk atmosfer demi atmosfer. Ya. Makanya setiap kita ini harus belajar kayak gini, menghirup yang ilahi daripada Tuhan. Amin. Kita harus belajar, makanya waktu saudara dengar firman Tuhan tuh saudara sebenarnya sedang menghembus apa? Nafas Tuhan. Ya, karena firman itu kan Tuhan sendiri, betul? Waktu kamu dengar, wah kamu menghirup itu. Waktu kita nyembah Tuhan, saudara sungguh-sungguh saudara sedang menghirup nafas Tuhan itu. Sampai apa saudaraku ya? Sampai apa, halo? Tahu kan kalau angin, saudara, kita ini butuh kadar oksigen kan dalam hidup kita, betul nggak? Biar apa? Paru-paru itu lega. Seluruh organ sel tubuhmu itu apa? Bekerja, berfungsi dengan baik. Makanya kita ini anak-anak Tuhan kalau mau sehat harus menghirup, halo, nafas Tuhan dalam hidup kita. Harus menghirup Roh Kudus dalam hidup kita. Agar apa? Denyut kehidupan rohanimu itu terus berdetak. Terus ada gelombangnya. Amin. Makanya orang Kristen tuh gak bisa jauh dari Tuhan. Gak bisa. Karena itu pusat hidupmu. Ya. Makanya saudaraku, setiap kita ini harus sadar, ya, kalau dunia bilang apa, banyak orang mengalami kematian rohani, saudaraku, karena nggak menerima hembusan nafas Tuhan. Makanya saudara ya, kalau rumahmu itu penuh dengan yang mencekam, yang nggak baik, saudaraku ya, kekurangan hembusan nafas Tuhan. Makanya saudara jangan bosan-bosan menghembuskan nafas Tuhan atas hidupmu, keluargamu, amin. Dengan apa saudaraku ya? Sering-sering di rumahmu dengerin pujian rohani, sering-sering di rumahmu dengerin firman Tuhan, sering-sering baca firman Tuhan dengan suara yang keras. Biar apa? Menciptakan hembusan nafas Tuhan. Agar apa? Agar keluargamu, orang yang gak kenal, yang mengap-mengap itu loh ya, bisa terima nafas kehidupan. Amin. Paham ya? Paham tidak? Oke. Saya mau biar kita cepat ya saudaraku ya. Yang kelima, Roh Kudus seperti api. Saudara, di abad 14 di Eropa itu mengalami wabah Black Death, saudaraku ya. Hampir seluruh Eropa itu binasa dan tidak ada obatnya. Di tahun 1666 ada 100.000 orang mati di London. Ya. Lalu ada kebakaran besar yang membakar hampir 80% kota London. Nah, waktu itu saudaraku ya, api itu masuk sampai ke saluran bawah tanah dan membakar semua tikus pembawa wabah. Ternyata masalahnya adalah tikus yang bawa wabah. Ya, di sumber-sumber mata air mereka. Nah, ketika api membakar semuanya, wabah itu semuanya mati. Ya.
Jadi saya mau bilang sama setiap kita di tempat ini, saudaraku, api itu membakar semua sakit penyakit, membakar semua yang buruk. Makanya Roh Kudus itu datang seperti api. Untuk apa, saudara ya? Untuk menghabisi semua yang bukan dari Tuhan dalam hidup kita. Makanya saudaraku ya, Tuhan itu selalu rindu setiap kita ini ada yang namanya api Tuhan. Kalau tadi kita butuh minyak, kita juga butuh api, amin. Tuhan itu gak kepengen ada api asing. Waktu Nadab Abihu membawa perberaan, saudaraku ya, dari luar mereka hidupin api dalam kemah suci, saudaraku ya, ukupan, saudaraku. Waktu mereka hidupkan itu, apa yang terjadi? Tuhan sambar, betul? Nadab Abihu mati. Kenapa? Kenapa, saudara? Api asing. Waktu itu di kemah suci, saudaraku, api itu langsung nyambar dari sorga yang dari Tuhan. Bes, langsung hidup. Gak boleh bawa yang dari luar. Nadab Abihu gak ngerti. Nah, kekristenan kita, makanya kita ini harus dapat api itu dari Tuhan. Bukan dari kata-kata motivasi manusia. Bukan dari filsafat manusia. Apa dari kata temanmu. Ya, atau orang-orang dunia ini yang gak kenal Tuhan. Hati-hati. Karena seringkali itu adalah api asing. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau api Tuhan membakar kita, semua kita akan penuh dengan Roh Kudus. Amin. Kita ini butuh api, saudaraku ya. Untuk apa? Kita ini bergelora terus, amin. Makanya setiap hari itu minta api Tuhan bakar kita, agar kita ini penuh dengan Roh Kudus. Ya. Oke, lanjut dengan cepat saja, saudaraku ya. Yang keenam, Roh Kudus itu seperti burung merpati, saudaraku ya. Nah, di seluruh dunia burung merpati adalah simbol perdamaian. Seperti merpati, Roh Kudus penuh kasih, lemah lembut dan penuh damai sejahtera. Ya. Nah, sebaliknya setan selalu membuat kita khawatir, takut, cemas sepanjang waktu. Tapi Roh Kudus itu selalu membawa kita damai sejahtera. Amin. Mau keadaan kita seperti apapun, saudaraku ya, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Makanya seperti ini ya, saudaraku ya, saudara harus paham ya. Kita ini seringkali hati kita ini gak tenang. Karena kenapa, saudaraku ya? Setiap berita buruk yang kita dengar, saudaraku. Tapi Roh Kudus itu memberi ketenangan, memberi kedamaian dalam hidup kita. Itu gambar merpati. Tidak ada kepahitan. Nah, contoh ya, saya pernah, pokoknya saya kalau saya lagi marah sama seseorang, saudaraku ya, pokoknya hati saya ini pahit lah. Setiap saya datang ke Tuhan, dia itu datang seperti pribadi yang mengatakan, kamu tuh harus bebas dari kepahitan. Ya, sehingga waktu saya bilang, ya Tuhan, kasih saya hati yang penuh dengan kedamaian, hati yang mengasihi dan mengampuni. Tuhan kasih, saudaraku, saya itu bisa mengampuni. Makanya setiap saudara ya, saudara gak bisa pakai kekuatan saudara untuk mengampuni orang lain. Saudara harus minta Roh Kudus memampukan saudara untuk bisa mengasihi dan mengampuni. Amin. Harus Tuhan yang bisa kasih kita. Kalau kita ini lagi takut, saudaraku ya, lagi cemas lah, saya datang ke Tuhan. Roh Kudus itu akan memberikan kita pengharapan, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran. Ya. Ya. Makanya saudaraku ya, kita dibutuh Roh Kudus yang hari-hari ini memenuhi kita. Ya. Kalau kita ngadapin tantangan, seringkali cemas kan? Seringkali takut kan? Tapi waktu saudara datang sama Tuhan, Dia bisa ubah neraka sekalipun jadi sorga dalam hidup kita. Kesulitan sekalipun jadi kemudahan buat kita. Semua tantangan bisa Dia ubah ketika apa? Roh Kudus bekerja. Jadi gak usah takut dalam hidup kita. Kalau kamu menghadapi masalah pergumulan, saudara ya, ada Dia yang memberi ketenangan, ada Dia yang memberikan kita pengharapan. Ya.
Kalau orang seringkali saudara nggak ada ketenangan, nggak ada damai sejahtera dalam hidupnya, ada sesuatu yang dia kurang bawa dalam hidupnya, yaitu Roh Kudus yang datang sebagai pembawa damai, membawa kasih, pengharapan dalam hidupnya. Nah, yang terakhir, kemarin saya udah bagi ini, Roh Kudus seperti air. Ya. Nah, kenapa seperti air, saudaraku ya? Berbalik seperti api tadi. Air ini bicara tentang sebuah ketenangan. Ya. Seringkali nih ya, saya nih kalau lagi marah-marah, saudaraku ya, pokoknya nggak senang lah, jengkel dan sebagainya. Kan ini api kan? Api kemarahan kan? Waktu datang ke Tuhan, saudara, dari yang marah-marah tiba-tiba diubahin Tuhan. Kamu nggak boleh seperti itu. Tiba-tiba airnya seperti nyiramin saya, saudaraku, yang memadamkan api itu. Iya Tuhan, iya, saya salah. Itu air. Nah, kita ini butuh waktu keadaan kalut, keadaan gak enak, saudara, kita butuh air yang membuat kita apa lagi? Dari yang udah gusar, udah yang panas, memberi kita apa? Kesejukan, kedamaian. Makanya Roh Kudus itu seperti air. Makanya firman Tuhan katakan ya, banyak orang bilang kayak gini, di kitab Wahyu dikatakan kepada jemaat Efesus apa? Kamu tidak panas, tidak dingin. Makanya dikatakan kamu tuh suam-suam kuku. Kalau kamu mau panas-panas sekalian, artinya apa? Kamu harus membara dengan Tuhan. Kalau kamu dingin artinya apa? Kamu penuh dengan ketenangan. Jangan suam-suam. Kamu akan dimuntahkan. Artinya kekristenan kita ini kita harus belajar, saudara, punya hati yang tenang ketika menghadapi masalah pergumulan. Tapi waktu kita melayani Tuhan, kita punya roh yang menyala-nyala. Amin. Kita ini, makanya saudaraku ya, 7 sisi Tuhan ini kita harus pahami agar ini bisa bekerja dalam hidup setiap kita. Sehingga manifestasi Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Amin. Dia seperti atmosfer yang menudungi kita kemanapun kita berada, ya. Terus dia seperti apa? Seperti apa tadi? Seperti minyak yang jadi bahan bakar buat setiap kita. Amin. Sehingga kita ini terus menyala. Amin. Ya. Terus dia seperti apa? Jubah pakaian. Dia akan perlengkapi kita dengan jubah hari demi hari. Makanya saudaraku ya, saudara setia aja dengan Tuhan, dia akan jubahi engkau hari demi hari dengan jubah yang baru. Bicara tentang apa itu? Otoritas. Ya, setia sama Tuhan. Makanya saya bilang, saudara gak selamanya jadi jemaat. Kalau hari ini contoh saudaraku ya, ada pemimpin-pemimpin di sini jadi gembala MK, karena mereka dijubahi dengan jubah pemimpin, sehingga saudara yang di bawahnya harus tunduk sama mereka. Ngerti ya? Dan suatu saat saudara juga akan terima jubah itu, amin. Amin. Itu jadi pemimpin. Loh, jadi orang tua itu dijubahin juga kan oleh Tuhan. Untuk apa? Jadi orang tua. Kalau nggak dijubahin, nggak bisa jadi orang tua. Betul? Kisian. Belum dijubahin jadi orang tua. Karena belum bersuami, belum nikah. Tapi sudah dijubahin jadi gembala MK, saudaraku ya. Paham ya? Loh, itu sesuai dengan diperlengkapi semuanya. Agar kita ini semuanya sesuai dengan kapasitas kita. Amin. Tapi gak usah takut lah saudaraku. Pokoknya seperti yang Tuhan mau, nanti Tuhan akan tuntun semuanya. Ya. Terus dia sebagai apa tadi? Angin, hembusan nafas. Nah, kita ini butuh itu. Yang terakhir apa? Yang keenam, seperti api. Terus lagi apa? Seperti merpati dan seperti air. Dan kita butuh semuanya itu dalam hidup setiap kita. Amin. Saya mau setiap kita ini paham, saudaraku.
agar kita ini mau terima Roh Kudus yang dimanifestasikan dalam setiap hidup kita. Amin. Saudara, seperti ini, karena kita ini terima Roh Kudus yang terbatas. Tahu terbatas ya? Jadi enggak penuh. Cuma siapa yang terima yang tidak terbatas tadi? Tuhan Yesus. Karena kita ini terbatas, makanya kita harus minta terus sama Tuhan. Sampai apa? Sampai apa? Yang kita terima tidak terbatas. Makanya Tuhan selalu bilang, ingini yang ilahi, saudaraku ya. Ingini karunia-karunia. Amin. Karunia untuk jadi memimpin, saudaraku ya. Karunia untuk kita mendoakan orang sakit. Karunia untuk kita membangkitkan iman. Itu harus kita ingini terus. Yang akan terus membaharui kita sampai kita serupa dengan Kristus. Amin. Ayo semuanya kita akan berdoa, saudaraku ya. Saya mau setiap saudara kita terima Roh Tuhan yang bekerja dalam hidup kita.